Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai dengan 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Dia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi, kalian saja memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Sambil menengadah ke langit diucapkannya doa berkat, dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian, potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema yang akan terenungkan pada hari ini, memberi. Memberi itu suatu perbuatan yang indah. Ia membahagiakan orang yang diberi, tapi juga yang memberi. Memberi itu mengungkapkan sesuatu yang ilahi, mengungkapkan tentang hakikat Allah sendiri. Ibu Teresa dari Kalkuta mendefinisikan Allah dengan satu kata, memberi. Seorang pengarang besar dari Rusia, Leo Tolstoy, mengatakan, "Kalau seseorang bertanya kepadamu, siapa itu Allah? Berikan dia seketul roti dan katakanlah, ini dia." Injil hari ini menceritakan bagaimana Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Apa kiranya makna kisah ini bagi kita di zaman ini? Di masa ini ada ribuan orang kelaparan, tetapi tidak ada mujizat memberikan makan kepada mereka. Bisa jadi, mujizat yang dibuat Yesus hanya sebagai satu peringatan agar kita selalu memberi perhatian kepada mereka yang kelaparan. Atau Injil barangkali juga mau mendorong kita agar dengan segala daya yang ada pada kita, mencari jalan agar mengupayakan sharing kekayaan di atas bumi ini secara adil. Jangan ada segelintir orang yang hidup dalam kemewahan yang berkelimpahan, dan ada yang harus hidup menderita kekurangan, bahkan sampai mati kelaparan. Saudara yang terkasih, kita dapat memberi apa saja yang ada pada kita. Akan tetapi, dari semua yang akan diberikan, perhatianlah yang pertama dan terutama. Hati kita harus tergerak, sehingga kita bisa memberi dengan sepenuh hati. Kita harus membagikan rezeki kita sedapat mungkin, seperti yang dibuat si anak yang membawa serta sejumlah ketul roti itu. Dan kita perlu memperjuangkan keadilan dan pembagian hasil bumi atas suatu cara yang tidak menyingkirkan sejumlah besar manusia yang juga mempunyai hak atas hidup. Amin. Marilah kita berdoa.
Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.